Assalamualaikum my friend. Baik lagi di kisah-kisah horor. Tapi kali ini kita pengen ngebahas mitos atau fakta yang ada di pohon pisang. Kalian yang mungkin percaya mistisnya pohon pisang bisa komen, dan kalian yang percaya faktanya pohon pisang bisa komen. Karena biar bagaimanapun, kalau di sini ya, di kampung gue itu pohon pisang banyak banget. Lo keluar rumah udah ada pohon pisang, lo belok dikit pohon pisang, setiap ada lahan dikit pasti ada pohon pisang. Bahkan rumah kosong pun itu di depannya ada pohon pisang juga. Banyak banget pohon pisang, dan pohon pisangnya subur gitu, tumbuh ada pisangnya gitu. Jadi kita coba ungkap ini fakta atau mitos atau gerbang atau pintu goib. Kita baca versi AI ya teman-teman. Pohon pisang, dunia nyata dan dunia gaib. Konon, pohon pisang bukan sekedar tanaman biasa. Banyak orang tua zaman dulu percaya pohon pisang adalah tempat bersemayamnya makhluk halus. Serius kah? Mitosnya seperti itu ya. Banyak orang-orang tua kita itu beranggapan bahwa pohon pisang itu tempat bersemayamnya makhluk halus. Terutama jenis pohon pisang raja, pohon pisang Ambon yang tumbuh menyendiri di pekarangan atau di pinggir sungai. Maksudnya tumbuh menyendiri gimana? Hanya satu doang gitu. Satu doang pohon pisangnya, nggak ada lagi sekitar. Kan biasanya kan kalau pohon pisang, ini pohon pisang terus pohon pisang ada beberapa gitu temennya. Ini mungkin maksudnya dia menyendiri nih, pohon pisangnya cuma satu doang gitu kali. Mungkin ya. Di beberapa daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat, orang sering mendengar suara aneh dari rumpun pisang pada malam hari. Rumpun apa ya? Rumpun apa ya, my friend? My friend tahu nggak rumpun apa? Seperti suara perempuan tertawa kecil. Serem sih. Desiran daun yang berbisik seperti walau tak ada angin. Maksudnya apa sih? Atau desiran daun yang berbisik. Maksudnya pohonnya berbisik gitu, daunnya gitu. Jadi walaupun gak ada angin tuh kayak seolah-olah dia goyang sendiri. Berat sih, daun pisang itu berat. Mereka bilang ini pertanda penunggu sedang lewat. Wow. Makhluk itu bisa berupa kuntilanak, gondoruo, bahkan makhluk peniru manusia yang sering muncul di balik daun pisang. Kuntilanak ada di daun pisang, my friend. Maksudnya ada di pohon pisang. Gue merinding nih. Kenapa gue merinding? Karena di kampung ini, kampung gue sekarang tinggal nih, itu pohon pisangnya banyak banget. Tadi kan bilang ada di rumah kosong pun tiba-tiba tumbuh pohon pisang. Di lahan-lahan yang baru berapa pohon pisang, lahannya pohon pisang, sering banget pohon pisang. Dan pohon pisangnya subur-subur loh. Di sini sering kita panenin pohon pisangnya. Ada pula kisah tentang seorang yang menebang pohon pisang tanpa izin, lalu malamnya sakit atau kerasukan. Izinnya sama siapa? Numpang-numpang mungkin ya, numpang-numpang mungkin gitu kali ya. Karena pohon pisangnya kebanyakan tumbuh sendiri, atau ada yang nanamin juga nggak tahu.
Warga percaya sebelum menebang harus menyapa penunggunya. Oh iya benar, numpang-numpang karuhun mungkin gitu ya. Harus menyapa penunggunya dahulu dengan membaca doa dan permisi agar tidak menyinggung makhluk yang tinggal di sana. Itu sih memang sopan santun kita lah ya. Walaupun kita nggak melihat atau apa ya, respect lah. Kita respect lah. Dengan hal-hal kayak gitu kita respect. Beberapa paranormal bahkan mengatakan bahwa di dalam batang pisang ada gerbang kecil dunia gaib. Serius apa? Di gedebong pisang mungkin ya, di gedebong pisang ada gerbang kecil dunia gaib. Tempat makhluk halus keluar masuk dunia manusia. Pohon yang terlihat biasa di siang hari bisa jadi portal menuju alam lain saat malam hari, khususnya di Jumat Kliwon. Serem juga ya. Merinding nih gue, karena pohon pisang banyak banget di sini. Sekarang kita bicara faktanya, my friend. Dari sisi ilmiah, pohon pisang memang unik. Strukturnya lunak, berongga. Emang berongga ya? Gua nggak tahu. Dan banyak airnya, yes. Sehingga bisa memantulkan suara dengan aneh saat tertiup angin di malam hari. Oh, karena strukturnya lunak, berongga, dan banyak air, jadi sehingga memantulkan suara-suara aneh saat tertiup angin di malam hari. Oh gitu. Apa sayang? Ya udah ya, sini. Dah. Apa sih? Mau apa? Tuh. Tarli my friend. Getahnya juga mengandung senyawa tertentu yang bisa menimbulkan aroma khas. Ini sering disalahartikan sebagai bau mistis oleh orang-orang yang lewat. Oh, mungkin yang bau kentang dia kali ya? Getahnya pohon pisang kali ya? Mungkin ya. Atau baunya kayak gimana? Soalnya AI nggak menjelaskan bau aromanya seperti apa gitu. Selain itu, lokasi pohon pisang sering berada di tempat lembab, gelap, atau di tepi sawah dan sungai. Iya sih. Iya sih, memang sini lembab sih. Yang memang cocok jadi sarang serangga, kodok, dan hewan malam lainnya. Suara-suara yang terdengar aneh mungkin sebenarnya berasal dari alam, tapi karena suasananya mencekam, ya jadi terbawa lah ya, jadi kayak halusinasi ya, terbawa ya. Otak manusia menafsirkan itu sebagai hal gaib. Ya bisa masuk di akal. Namun kepercayaan masyarakat tidak bisa dianggap salah. Bagi banyak orang Jawa, pohon pisang punya energi mistis yang sangat kuat. Bukan karena pohonnya, tapi karena niat dan perasaan manusia yang datang mendekat. Wow, apa tuh maksudnya? Kalau datang dengan takut atau niat jahat, maka energi negatif yang kita rasakan akan semakin kuat. Niat jahatnya apa? Ngambil pisang. Kalau niat takut, iya pasti takut sih. Kalau niat jahatnya apa? Ngambil pisang berarti. Jadi apakah pohon pisang benar-benar tempat tinggal makhluk gaib? Bagi teman-teman yang percaya bisa komen, yang percaya dengan logis bisa komen juga. Atau kesalahpahaman manusia terhadap alam.
Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah, karena dunia ini luas. Iya, percaya gue, dunia ini luas banget my friend. Laut aja kita tuh belum bisa mengeksplor semua isi lautan. Dan batas antara terlihat dan tak terlihat kadang hanya setipis sehelai daun pisang. Asik. Mungkin itu aja ceritanya tentang mitos pohon pisang my friend. Nanti kita cari-cari lagi mitos atau fakta tentang yang lainnya, kayak seperti apa lagi ya. Nanti kita coba ketik-ketik lagi mitos atau faktanya. Terima kasih my friend. Nanti kita terus kulik cerita-cerita seru yang ada di AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.